Halo guys, selamat bergabung dengan channel ini. Dan ini adalah film Early Man. Film yang dibintangi oleh Bagongnya. Bercanda. Film diawali dengan zaman purba. Kita diperlihatkan dengan sekelompok manusia purba yang sedang melakukan aktivitasnya. Seperti biasa, tiba-tiba sebuah meteor besar menghantam bumi dan membentuk sebuah kawah. Anehnya, sisa meteor tersebut berbentuk seperti bola. Tanpa pikir panjang, mereka lalu memainkan batu tersebut. Dan ajaibnya, terciptalah permainan sepak bola. Baru tahu gue. Dan peristiwa tersebut diabadikan ke dalam sebuah lukisan batu. Sepertinya kaki ini orang kuat amat, bisa nendang batu. Meteor lagi. Lanjut. Scene berpindah. Beberapa tahun kemudian, kawah meteor telah berubah menjadi sebuah lembah. Yang terdapat sebuah desa kecil yang sangat jauh dari peradaban kota. Di desa tersebut dihuni oleh keturunan manusia purba tadi. Sebut saja Dok, Bagong, dan ketua, dan beberapa anggotanya. Pada suatu malam, desa yang aman nyaman, tenang dan damai ini diserang oleh raja yang berasal dari zaman perunggu bernama Lord Non. Lord Non bermaksud untuk merampas logam mentah yang berlimpah di desa kuno tersebut. Bukan hanya diam, rakyat di desa itu berusaha melawan. Dengan persenjataan tombak dan matanya terbuat dari batu. Akan tetapi, jika dipikir-pikir, usaha mereka rasanya sia-sia. Dikarenakan batu tak akan mempan melawan tameng-tameng prajurit kerajaan yang terbuat dari perunggu berlapis. Akhirnya mereka pun mulai sadar. Sampai kapanpun mereka tidak akan menandingi senjata tameng milik kerajaan zaman perunggu. Terus berusaha, Dok mencoba untuk menyerang musuh secara diam-diam dari belakang. Namun usahanya tersebut berakhir sia-sia. Dikarenakan Dok malah menabrak bola penghancur dinding dan terjatuh ke dalam gerobak. Dan akhirnya Dok pun pingsan. Setelah ia sadar, Dok malah terbawa ke kota dan tentara tidak mengetahui keberadaan Dok. Dok pun bingung apa yang harus ia lakukan. Dok kemudian mencoba menyamar menjadi prajurit kerajaan dengan mencuri kostum kerajaan yang terbuat dari perunggu. Namun, naasnya, Dok malah salah memakai kostum. Ia malah menggunakan kostum kiper kerajaan. Dan akhirnya ia dikirim ke lapangan sepak bola dengan menjadi kiper. Dikarenakan tidak mengetahui bagaimana sistem permainan sepak bola, Dok hanya diam. Hal itu menyebabkan timnya kalah. Salah seorang rekan Dok mencoba melepaskan topeng yang digunakan oleh Dok. Ketika telah dibuka, semua orang yang ada di sana kaget dan terdiam. Karena telah ketahuan, akhirnya Dok dihadapkan dengan Lord Non. Ketika Dok akan dicebloskan ke penjara, Dok lalu menentang zaman perunggu untuk bermain bola dengan anggotanya. Dengan syarat, kalau anggotanya menang, mereka akan mendapatkan lembahnya kembali. Kalau kalah, ia dan anggotanya akan bekerja di tambang perunggu seumur hidup. Tantangan Dok diterima oleh Lord Non. Lalu Dok kembali ke anggotanya atau sukunya atau kaumnya atau terserahlah. Sukunya yang sementara tinggal di padang pasir, Dok lalu menjelaskan tentang tantangannya ke kerajaan perunggu. Awalnya ketua menolaknya karena belum pernah memainkannya. Lalu Dok menjelaskan bahwa leluhurnya pernah bermain sepak bola yang ia ketahui dari lukisan batu di desa. Lalu ketua pun menyetujuinya dan mereka memulai latihan sepak bola tersebut. Di tengah latihan, salah satu anggota mereka yang mirip dengan Patrick merasa kelaparan. Lalu ia melihat seekor bebek. Dengan insting liarnya, ia menyerang si bebek. Akan tetapi di luar dugaan kita, ternyata bebek tersebut berukuran sangat besar. Lalu menyerang balik kawanan tersebut. Dikabarkan dari penyerangan tersebut, salah satu dari mereka pun menjadi korban, yaitu si bola. Bola yang satu-satunya yang mereka miliki. Dok yang merasa putus asa lalu pergi menyelinap ke stadion kerajaan perunggu untuk mendapatkan beberapa bola dengan si Bagong. Di stadion Dok bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Gona.
yang membantunya untuk mendapatkan beberapa bola. Gona yang diam-diam datang ke stadion setiap malam merasa iri dengan Doug yang bisa mengikuti pertandingan dikarenakan ia hanya seorang perempuan. Lalu Doug mengajak Gona untuk bergabung dengan timnya dikarenakan ia berbakat dan cukup banyak mengetahui tentang bola, dan Gona pun menyetujuinya. Lalu mereka ketahuan nyolong oleh si wasit dan prajurit, dan mereka pun berhasil kabur dari kejaran si prajurit. Di padang pasir, Doug memperkenalkan si Gona ke teman-temannya. Lalu, Gona memberitahukan lawan yang akan mereka hadapi, yaitu Rel Brenzio. Yang pertama ada si Jarget sang kapten, sayap Lightning Homer, gelandang Quick 1-2, dan back Gonal God. Walaupun mereka adalah pemain terbaik, akan tetapi kelemahan mereka adalah tidak pernah bekerja sama dengan tim atau egois. Lalu mereka memulai latihan di bawah bimbingan si Gona, latihan ala manusia purba. Lalu mereka membuat sepatu kostum yang mirip dengan timnas Indonesia. Di tempat lain, Lord Nod yang mengetahui leluhur Doug yang pertama kali menemukan permainan sepak bola pun merasa cemas. Lalu burung pengirim pesan dari sang ratu kerajaan perunggu pun datang. Sang ratu yang mengetahui kalau leluhur lawan adalah penemu bola memperingati Lord Nod agar tidak kalah dalam pertandingan. Lalu Lord Nod merencanakan sesuatu rencana yang jahat untuk menjatuhkan Doug dan anggotanya. Doug pun ditangkap lalu dibawa ke gua yang dipenuhi oleh lukisan kuno. Ternyata lukisan-lukisan kuno tersebut adalah lukisan leluhur Doug. Lord Nod yang mengetahui arti dari lukisan tersebut memberitahukan kepada Doug bahwasanya leluhurnya bukan hanya bermain sepak bola, melainkan mereka menciptakannya. Mereka bahkan mengajari suku-suku lain dan aturannya. Akan tetapi mereka selalu dikalahkan di setiap pertandingan yang membuat mereka menyerah. Lalu Lord Nod berkata bahwa leluhur Doug adalah pecundang sepak bola, sama halnya Doug si pecundang, dan tidak akan pernah memenangkan pertandingannya besok melawan Rel Brenzio. Lalu Lord Nod menawarkan agar Doug menyerah pada pertandingannya besok. Hari pun berganti. Di hari pertandingan, Ratu Kerajaan Perunggu yaitu Ofefa datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung. Lalu Doug datang sendirian bak seperti Genji Cruzero menyatakan bahwasanya ia menyerah dan mengaku kalah. Di selang pengakuannya tersebut, lalu tim Doug pun datang dengan mengendarai bebek raksasa tadi yang sudah mereka jinakkan. Lalu pertandingan sepak bola Erliman United versus Rel Brenzio pun dimulai. Di awal pertandingan, Erliman mencetak gol pertama. Lalu Rel Brenzio membalas dengan satu gol pertama yang dicetak oleh sang kapten. Lalu disusul dengan gol kedua, gol ketiga, dan sekarang kedudukan menjadi 3-1. Lalu Erliman United membalas dengan gol kedua yang disusul dengan gol ketiga yang dicetak oleh Gona, yang sekarang kedudukan menjadi 3-3. Lalu Lord Nod yang merasa timnya akan kalah lalu menyamar menjadi wasit. Di bawah bimbingan wasit Lord Nod, Rel Brenzio mulai bermain curang. Lalu sang kiper Doug si kakek cedera. Di selang cederanya si kakek, Jarget lalu berpura-pura cedera dan wasit menyatakan penalti. Yang herannya nih, kakeknya yang cedera malah gawang yang diobati. Dikarenakan si kiper kakek yang sedang cedera, lalu si Bagong mengajukan dirinya untuk menjadi kiper baru. Niat amat si Bagong. Di menit terakhir pertandingan, penalti pun dimulai. Jarget lalu melancarkan tendangannya. Si Bagong berhasil menghadang bola tersebut. Bola pun jauh melambung tinggi. Di selang bola melambung tinggi, Rel Brenzio dengan egoisnya meraih bola. Tetapi Doug dengan kerja sama tim berhasil meraih bola dengan saltonya. Lalu gol! Doug pun berhasil mencetak angka ke gawang lawan dan waktu pun habis. Peluit wasit asli berbunyi. Dengan itu Doug dan teman-teman memenangkan pertandingan. Doug dan Bagong bercipokan. Lord Nod yang ketahuan tertangkap basah. Lalu Ratu Ofefa menyerahkan pialanya dan Doug mendapatkan kembali lembahnya. Mereka hidup bahagia di lembah dan tamat. Mohon maaf atas kata dan ucapan saya yang salah. Dan jangan lupa subscribe dan like agar channel ini lebih maju, dan sampai jumpa di next video. Bye.